Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan luar biasa untuk belajar. Tidak putus semangat kita walaupun belajarnya jauh ya. Baik, kita langsung saja. Masih tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke. Ini tentang membentuk persamaan kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru atau biasa kita singkat dengan PKB ya. Nah, poin-poinnya adalah, coba ya kalau kita perhatikan, kita bacakan dulu soalnya. Persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 tambah 1 dan 3x2 tambah 1 adalah, poin kuncinya adalah, perhatikan, yang namanya persamaan kuadrat pasti mempunyai dua buah akar-akar ya, dua buah akar. Katakanlah x1 dan x2 untuk persamaan kuadrat yang semula ini. Nah, kita ingin membentuk persamaan kuadrat yang baru di sini, persamaan kuadrat baru. Akar-akarnya ada hubungannya dengan ini, dengan yang sebelumnya ya, dengan yang sebelumnya ini. Akar-akarnya ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Yaitu yang pertama 3 kali x1 tambah 1, yang kedua adalah 3x2 tambah 1. Untuk akar-akar yang baru, ini sudah pakai X1, X2, kita pakai saja ini P dan Q misalkan ya. Ini P dan Q. Ya. Kalau yang tadi X1, X2, sekarang kita pakai P dan Q. Nah, sekarang kita perhatikan untuk membentuk PKB, gampang saja sebenarnya, yaitu apa? X kuadrat kurang, ini tuliskan dulu ya kan, P tambah Q, ini kalikan X ditambah P kalikan Q ya, sama dengan 0. Jadi ini yang harus diingat ya, yang harus diingat betul ya untuk membentuk persamaan kuadrat baru ya. Nah, selanjutnya ya tinggal kita kerjakan saja, naturalis saja ya, mengikuti saja apa yang dimau. P tambah Q ya, kita tulis P tambah Q. Maka ini P tambah Q akan sama dengan, tadi P-nya adalah 3x1 ditambah 1, Q-nya adalah 3x2 ditambah 1, ya kan? Jadi kita secara secara naluri atau secara intuisi kita akan mengikuti saja apa yang mau dicari ya. Kemudian ini bagaimana mengerjakannya? Nah, kan kita tinggal menjumlahkan saja ya kan. Kurungnya sudah bisa kita buka. 3x1 tambah 3x2 kita dekatkan tambah 2, ya kan? Ini enggak boleh dijumlahkan ini. Enggak boleh dijumlahkan jadi 6, enggak boleh ya, tidak boleh. Yang boleh ya jadinya bagaimana? Kita buat begini. 3 kalikan x1 tambah x2 tambah 2. Gitu ya. Jadi nggak boleh kita mengalikannya ya. Menjumlahkannya nggak boleh jadi 6 ya. Kita kelompokkan saja ya, kita kelompokkan. Ini P tambah Q. Nah, sekarang P kali Q ya. P kali Q. P kali Q kita tuliskan ulang, 3x1 tambah 1 kali 3x2 tambah 1. Nah, hati-hati ya, pelan-pelan menuliskannya. Kita kalikan distribusi ya. Ini sekarang tandanya adalah kali ya, titik. Berarti kita kalikan ke sini, ya kan? Jadinya 9x1 x2. Nah, jadinya begitu. Ya.
Boleh kalau dia dikalikan 3 kali 3, tapi kalau 3x1 tambah 3x2 nggak jadi 6x1 x2, tapi didistribusikan seperti itu, dikelompokkan seperti tadi ya. Sekarang ini kalikan ke sini, tambah 3x1. Sekarang yang ini tambah 3x2, kemudian terakhir yang ini ya, jadi tambah 1. Oke. Nah, kemudian ini kita kelompokkan lagi ya, seperti tadi. Ternyata ini tetap 9x1 kali x2, ini kali ya, di sini tanda hubung mereka, ditambah 3, ini nulisnya x1 tambah x2 tambah 1. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, ternyata ada hubungannya dengan x1 kali x2 dan x1 tambah x2. Siapakah x1 kali x2? Siapakah x1 tambah x2? Sekarang kita kembali ke soalnya ya. Oke. Kita tuliskan ya. X kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan di sebelah sini. Kita tuliskan ulang ya, biar nggak kembali ke sana. X kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Benar ya? Coba sekali lagi kita lihat. X kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan. Siapakah x1 tambah x2? Oke, siapakah x1 tambah x2? X1 tambah x2 itu adalah min B per A. Siapa itu B? B itu yang ini. Ini B. Nah, siapa itu A? A itu bilangan yang menempel di X kuadrat. Kalau nggak ada bilangannya berarti bilangannya itu 1 ya. Oke, ya sudah, berarti sama dengan min B per A. Min berapa B-nya? Min 3 ya kan? Dibagi dengan A-nya 1. Berarti jawabannya adalah 3 ya. Nah, kemudian siapa itu x1 tambah x2? Kita pakai warna hijau saja ya biar jelas. X1 siapa itu x1 kali x2? Maaf ya, x1 kali x2. C per A ya, C per A. Siapa itu C? C itu yang di sini. Ya kan? Sehingga negatif 2 per A-nya tadi 1 sama dengan negatif 2. Jadi yang perlu diingat tadi pertama ini kan. Kemudian yang ini ya. Oke, kita kasih kurung ya. Kita kasih kurung lah. Kita kasih kotak ya biar selalu diingat. Oke. Nah, x1 tambah x2-nya 3 nih ya. X1 kali x2-nya negatif 2. Sekarang kita kerjakan. Berarti ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya. X1 tambah x2-nya tadi 3 tambah 2. Berapa ini? 9 tambah 2. Jadinya 11 ya kan? Kemudian yang ini x1 kali x2-nya berapa? Negatif 2 ya kan? Tambah 3 kalikan 3 tambah 1. Berarti negatif 18 tambah 10 ya kan, jadinya negatif 8 ya kan. Berarti kita sudah punya persamaan kuadrat barunya. Kita kembalikan ke sini, kita kembalikan ke PKB ini ya. PKB-nya berarti sama dengan, kita berikan warna biru ya, kesimpulannya berarti x kuadrat kurang yang P tambah Q tadi menghasilkan berapa? 11. P kali Q menghasilkan negatif 8. Berarti x kuadrat kurang 11x kurang 8 sama dengan 0 gitu ya. Jadi x kuadrat kurang 11x kurang 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A ya kayaknya, yang A. Oke. Yang A ini ya. Oke. Jadi tolong diperhatikan pelan-pelan, baik-baik, gak usah terburu-buru.
saya juga nggak akan terburu-buru menjelaskannya ya. Oke, itu dulu soalnya, nanti saya berikan lagi soal yang berikutnya ya. Terima kasih.